yang sampai orang yang menggalinya itu hilang, sampai hilang. Sampai sekarang kan belum ketemu orangnya di mana. Ngopi, ngobrol perihal misteri. Malam ini kita akan ngopi, ngobrol perihal misteri sambil membahas seputar kebun raya Kota Bogor yang indah, sejuk, dan nyaman. Dan ternyata ada kisah-kisah misteri di dalamnya. Sebagian orang tua Bogor tuh tahu dulu ada waktu zamannya tahun berapa gitu penggalian harta karun. Penggalian harta karun pernah sih penggalian, ya. Ya sampai orang yang menggalinya itu hilang, iya kan? Betul kan? Iya, ingat itu. Ya, bisa sampai hilang. Sampai sekarang kan belum ketemu orangnya di mana. Kalau nggak salah itu ada 3 orang, yang satu jaga pintu depan, yang menggali kan? Iya, yang gua menggali. Iya. Tapi yang satu ini selamat. Yang mana tuh? Yang jaga pintu. Iyalah kan di depan Iya ini terkubur. Jadi si satu orang ini katanya kesaksiannya sih, katanya dia lihat rombongan kayak rombongannya. Jadi tentara masuk ke situ. Nangkepin orang yang ngegali ini. Akhirnya dicari di tempat penjara atau di mana gitu, sampai katanya nggak pernah ada yang nangkep orang kebun raya yang ngegali. Tapi kesaksian seorang ini apa ya? Benar-benar nyata dia lihat. Iya, dia nggak itu benar atau enggaknya kita dengar dari orang-orang dulu kan. Itu memang kejadian yang keyakinan masing-masing. Iya. Cuma memang kan jadi hal sampai sekarang kan banyak yang kumpul-kumpul harta karun itu katanya sih posisinya ada di kebun raya tetangga. Cuma Allah alam kan yang namanya harta karun itu adanya di mana. Yang kita tahu sih harta karun itu ya harta korun ya. Benar kan? Iya. Kalau di Islam itu diajarin harta korun, si korun yang orang terkaya itu. Iya, yang pinjam Nabi Musa. Iya. Di situ banyak sampai sekarang pengumpulan harta karun itu tetap masih meyakini bahwa harta karun yang itu adanya di kebun raya. Tapi ngomong-ngomong soal tempat yang itu tuh kayak istana Pajajaran, contohnya kayak yang mana tuh di Cibubur itu apa sih? Batu Tulis. Yang namanya tempat-tempat seperti itu pasti ada petanya itu. Iya kan? Tapi emang penasaran gini sampai sekarang emang masih penasaran gini. Gak mungkin hanya sekedar dongeng belaka Pajajaran. Iyalah. Ya kan? Orang sampai tentara di Pasundan pun atau di Jawa Barat pun dibilangnya itu ada pasukan Siliwangi. Nggak mungkin nggak ada yang namanya kerajaannya. Iya, nggak mungkin. Kalau di kota-kota lain ada. Iya. Yang yakin pasti ada, cuman di mana letaknya nggak tahu. Cuman dari sejarah-sejarah bilang sih katanya sih dihancurin oleh, jadi Siliwangi itu orang yang paling rendah hati atau dermawan atau segala pun lah. Makanya namanya pun disebut Siliwangi, ya kan? Berbagi wangi, iya, saling mengharumkan. Jadi namanya harum sampai sekarang. Nama aslinya kan bukan Siliwangi. Siapa sih nama aslinya? Nama aslinya Dewata Jaya. Siliwangi. Atau saat remaja dijuluki jadi Pamanarasa, ya kan? Saat jadi raja dijuluki jadi Prabu Siliwangi, ya kan? Iya. Nah, Prabu Siliwangi konon katanya sih dulu, jadi Prabu Siliwangi itu orang-orang tua dulu cerita katanya bahwa Siliwangi itu tidak mau masuk Islam, ya kan, dikejar-kejar. Itu yang cerita Kian Santang kan? Kan banyak kan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat Sunda kan sampai sekarang. Tapi ada juga yang meyakinkan bahwa Siliwangi itu dari dulunya sudah Islam. Tapi emang salah satu yang meyakini bahwa Prabu Siliwangi itu Islam. Udah Islam dari Islam sebelum
bahwa sebelum anaknya Kian Santang itu Islam. iya Jadi emang salah satu orang yang meyakini bahwa sebelum Kian Santang jadi Islam, Prabu sudah Islam. iya Kenapa emang ngambil kesimpulan kesimpulan bahwa Prabu Udah Prabu Islam. Siliwangi itu sudah Islam karena memang menikahi salah satu anak waliullah atau kiai, ya kan? Habib termasuk Habib kan? Bukan, Keturunan masih biasa Oh, saya iya. siapa namanya lupa itu. iya terus Kata emang gini, nggak mungkin yang namanya punya apa ya, apalagi waliullah kan, iya penyebar agama Islam di Jawa Barat, nggak mungkin ngerelain anaknya nikah sama beda agama, iyalah ya kan? ya betul Makanya emang kerajaan salah satu yang yakin bahwa Prabu Siliwangi dari dulu pun sudah Islam cuman yang berkembang di masyarakat kan menjadi kebagi dua kan. Ada yang bilang bahwa dikejar sama anaknya sendiri gara-gara tidak mau masuk Islam. nah itu cerita awalnya kan jadi Kian Santang tuh ngedengar-dengar di Arab ada seorang apa sih Jadi kalau Sayyidina Ali itu disebutnya apa Syairina Ali. Jadi gini, jadi cerita gimana sih cerita dari yang berkembang di masyarakat nih, yang dulu dari kecil lah emang sampai ini nih, Iya. kalau dia perlu sama abah lah kalau kata kita. iya Jadi dulu tuh bahwa Kian Santang itu dari kecil itu belum pernah melihat darahnya sendiri. wis Jadi pas mau setelah lahiran tuh Kian Santang tuh dikasih yang semacam apa ya, kalau kata kita apa ilmu-ilmu apa ilmu-ilmu yang seperti itu Nah, iya kuat lah apa kuat lah. Jadi sakti sakti. iya kan lebih tepat. sampai Kian Santang itu belum pernah yang namanya lihat darah sendiri. sendiri asik saking saktinya Saking itu. saktinya orang Iya. semua kalah sama Kian Yes. Santang. Siapa yang misalnya sampai Kian Santang penasaran sama darahnya sendiri. Kata Kian Santang ke ayahnya tuh Prabu Siliwangi bahwa aku ingin melihat darahku. Bagaimana caranya? Prabu Siliwangi pun bingung. Gimana caranya anaknya bisa lihat darah sendiri ingin lihat darah sendiri atau mau kalau kata kita melukai diri sendiri karena Iya. memang setiap pertarungan setiap apapun belum pernah kalah. yes Akhirnya dipanggil, kalau kata kita apa ya, prajurit bukan prajurit, jadi orang yang ngerti-ngerti apa hal-hal mistis lah, oh bahasa ini kayak semacam kalau tadi kan kita obati iya ini ahli apa ya, ritual hampir kayak gitu kalau Iya. zaman sekarang ya Iya. disebutnya. Jadi si orang ini bilang bahwa kalau yang bisa mengeluarkan darah atau yang bisa melukai tubuh Kian Santang itu orangnya ada di tanah Arab. tanah Arab betul kan nice. Akhirnya orang Kian Santang ini minta dikirim ke ke tanah Arab Arab. Akhirnya dari Tabib ini disuruh tapa di ada guhanya tuh, guha nah itu ada di mana ya itu daerah masih daerah Sumedang. Jadi ada Sumedang bukan Sumedang apa Subang gitu kalau Subang sih kalau pernah dengar antar soalnya nggak beda jauh nggak tahu. Subang Udah Sumedang jauh sih. Kadang lupa inget. iya lah Jadi akhirnya sembunyi di apa ya, tapa di situ supaya bisa nyampe ke tanah Arab tanah Arab. oke Akhirnya sampai di tanah Arab suruh nyari yang namanya Ali bin Abi Thalib. nah Sayyidina Ali ya Ya, akhirnya pas nyampe, alhamdulillahnya nyampe ya. Nyampe di tanah Arab, terus di situ hanya ada satu kakek-kakek yang lagi berdiri bawa ini tongkat. tongkat kan iya betul Akhirnya Kian Santang nanya, aku mencari orang yang namanya Ali bin Abi Thalib. iya Di mana orangnya? Bukan orang, rumah oh rumah awalnya. orang Bukan orang, rumah. Jadi ada lucu sedikit. Aku mencari rumahnya Ali bin Abi Thalib. Nanya ke kakek-kakek itu. oke Akhirnya kata kakek-kakek itu, tuh rumah Ali bin Abi Thalib di sebelah sana.
Datangnya tuh langsung tuh. Belum. Oh belum. Jadi kayaknya kemana? Kata Kian Santang itu, coba antarkan saya jadi ke kakek-kakek itu dia bilang gitu. Ya, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kata kakek, ya sudah aku antarkan. Diantarin beneran. Ya, terus pas mengantarkan, ambilkan tongkatku. Ketinggalan Tinggalan. Ya. Terus Kian Santang baik Kian Santang ngambil tongkatnya yang itulah yang ibaratnya ditancap di ya. pasir kan, Ya. sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pas diangkat itu susahnya minta ampun, sampai keringatnya pun karena memang dia udah ngeluarin tenaga habis-habisan, sampai keringatnya pun keringat darah. Itu kan dia kan sakti kan. Iya, ya orang udah pernah energi, iya kan, ini ya. belum pernah melihat darah. Iya, Ini kan dia bilang tadi sebelum lihat darah iya, sendiri. darah sendiri Ini mah bukan dibeset atau dibesut atau dibacok. dipenggal atau di apalah, Enggak, cuma nyabut tongkat doang sampai keluar darah. keluar darah. Itu istimewa. Tapi lanjut singkat cerita dari situ gimana tuh? Apa yang Kian Santang lakukan terhadap kakek itu atau Sayyidina Ali? Terus sampai kesusahan, akhirnya nyerah nyerah. sampai ada nyerah, tapi ada rasa gembiranya bahwa ternyata ada yang mengalahi. Iya. Nah, Bisa mengeluarkan darah. Bisa melihat darah atau bisa sendiri. mengalahkan Kian Santang yang yang sakti ya kan, bisa ngeluarin darah. Akhirnya si kakek kecil itu nyamperin dengan mudahnya. Tongkat yang nancep itu yang tadinya diangkat sama Kian Santang susah, sama kakek itu mudah, seperti mencabut tongkat Iyalah, coklat biasa cabut Iya. gitu kan. Iya. Tapi dia aneh, Langsung gimana tuh dari situ? langsung nanya ke kakek itu, aku bingung, kata Kian Santang, siapa sebenarnya kau ini, atau siapa sebenarnya kakek ini? Kata kakek ini, aku Ali bin Abi Thalib yang kau cari. Terus kata Kian Santang, kenapa kau tidak bilang? Kau menanyakan rumahnya Ali bin Abi Thalib, bukan menanyakan Ali bin Abi Abi Thalib. Iya betul. Iya. Iya sih benar, masuk logika Bener. sih. Nanyain rumahnya ya Kan dikasih nanyainnya rumahnya. rumahnya, Iya. bukan orangnya. Iya, iya Makanya sih. tunjukin Rumahnya. dari situ. Tapi hanya gini, akhirnya Kian Santang nanya, kenapa kau sangat mudah mencabut tongkat itu sedangkan aku susah? Kata Ali bin Abi Thalib, setiap aku mengangkat barang atau menyentuh barang atau apapun kegiatanku dengan sebelum ini dia membaca basmalah atau Nah, bismillah. Jadi sebelum melakukan segala Kegiatan sesuatu apapun. atau kegiatan aktivitas harus diawali dengan membaca bismillah ya. Ya. Akhirnya Kian Santang penasaran, apa bismillah itu? Terus kok bisa sampai mengalahkan yang namanya Kian Santang? Iya. Karena memang Kian Santang tidak pernah dikalahkan orang lain. Iya. Ya kan? Akhirnya disebut bahwa ini kekuasaan Allah. Terus Kian Santang ini tertarik untuk, kalau kata kita, mendalami apa yang dipelajari Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya masuk Islam Kian Santang. Masuk Islam. Nah dari situ dia langsung pulang atau ibaratnya kayak ngemes dulu di sana gitu. Belajar dulu. Oh, belajar Islam dulu, iya. cuman nggak sepenuhnya, kata orang-orang Sunda, orang-orang tua dulu nih yang pernah cerita-cerita. Jadi belum sepenuhnya belajar Islam, terus minta pulang ke tanah Sunda lagi, ya kan, ke Pajajaran lagi. Bagaimana caranya aku pulang ke Pasundan atau Pajajaran? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan baca bismillah kau akan pulang. Ternyata benar, pas dia Baca bismillah. baca bismillah pulang sampai Pajajaran. Terus sampai gembiranya, sampai apa ya, kalau kata kita dari gua itu sampai ke Pajajaran. Pajajaran kan adanya di Bogor, sedangkan guhanya itu adanya di Subang. Subang lah. Sumedang ya. Subang kayaknya. Subang sih denger. Terus nyampein ke ayahnya atau Paduka Raja Siliwangi bahwa
nyampein bahwa aku sudah berhasil melihat darahku sendiri sampai girang. Seneng Terus lah, seneng. apa yang diinginkan itu Terus, tercapai gitu kan. Terus bapaknya bingung kan, siapa yang bisa ngalahin ilmunya Kian Santang? Orang di sini aja banyak yang juntai kalau kata kita Riset kalah. gentai. Terus nanya, Prabu, bagaimana kau bisa kalah? Dalam itu Ya kan? bisa mengeluarkan darah. Mereka bisa mengeluarkan darah atau melihat darahmu sendiri. Dia bercerita, bapaknya sempat aneh kok sampai kering nyabut tongkat aja sampai keluar darah. Iya, apalagi bertarung itu hanya tongkatnya doang. Terus dia bercerita tentang agama Islam. Terus ngerayu ayahnya atau bapaknya Prabu Siliwangi menolak. Akhirnya kabur. Belum kabur. Belum kabur. Kabur. Berarti santai dulu jangan. Santai ya udahlah. Jadi bapaknya Masih tetap dengan keyakinannya. Iya. Oke. Kian Santang itu sudah masuk Islam. Cuman ya berbeda. Ini cuma tetap masih ini. Terus dari situ kalau kata kita Kian Santang itu katanya sih nyuruh prajuritnya itu masuk Islam. Wis. Ya. Karena bahwa Islam itu Agama yang paling hebat atau pokoknya segalanya lah. Akhirnya bukan dasar sih. Jadi kemampuan ilmunya belum pas, udah ngajak orang lain. Iya. Akhirnya ngajak bahwa ini terus syaratnya apa? Kata Kian Santang baca syahadat. Oke. Terus apalagi? Terus disunat. Apa itu disunat katanya? Atau dihitan? Apa itu dihitan? Potong kemaluannya, membersihkan. Yang namanya prajurit nurut lah ke ini. Pengetahuan Kian Santang itu belum sampai apa hitan. Apa itu hitam? Nah, yang dia tahu kan dia cuma tahu, dipotong kemaluannya gitu. Potong aja lah kemaluan. Akhirnya dipotong sampai berapa prajurit itu meninggal karena terlalu habis dipotong. Habis Kebayang itu orang dipotongnya pakai pedang. itu di Kediri kali. Orang dipotongnya pakai pedang sampai habis, sampai sebagian prajurit itu ngomong sampai lari ngikuti Prabu Siliwangi. Iyalah. Prabu Siliwangi jangan memaksakan prajurit. Akhirnya ya Pertaruhannya nyawa. Ya iyalah, karena memang ilmunya belum Dia masih dasar ya, atau karena wawasannya memang itu. baru ini. Kalau kata orang nguping mah, kalau kata orang ngedengerin cerita orang menguping gitu kan. Iya. Enggak seluruhnya cerita itu terdengar. Belum beres, sudah rasa gembira ingin berbagi agama. Ada bagusnya. Ada bagus, tapi ada kejanggalannya itu kan. Kejanggalannya karena memang belum memahami penuh. Udah ngajak orang lain. Iya, ngajaknya sih bagus kan. Ngajaknya sih bagus, cuman Caranya itu. main hitam pakai pedang. Oh, kalau kata orang Sunda apa? Oh, kapaur kan. Ekstrim. Orang kita pun kalau disunat pakai pedang pasti lari. Iya. Kan prajurit patuh. Iya, namanya prajurit gimana sih? Akhirnya Prabu Cuman Siliwangi dan itu kemana? akhirnya kejadian itu. Akhirnya setelah Kian Santang misalnya punya keluarga sendiri, punya kerajaan sendiri di Subang pas Sumedang, itu punya kerajaan sendiri, terus anak-anaknya pun punya kerajaan sendiri. Terus ada tuh cucunya yang namanya, yang gelarnya tuh di salah satu wali songo tuh Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati itu cucunya Prabu Siliwangi. Nah, dari situ ngajak kakeknya lagi untuk masuk Islam, mempelajari agama Allah. Tapi tetap Prabu Siliwangi itu tidak mau. Kekeh. Kalau kata kita mah nggak mau. Pakai butut. Akhirnya Prabu Siliwangi lari dari kerajaan karena memang dipaksa terus sama cucunya sendiri. Kalau kata kita mah nggak mau melawan, kesalah kain cuma istilahnya ke cucu sendiri, masa kata kita Prabu Siliwangi itu orang yang kalem. Kalau ada masalah tuh nggak mau ambil pusing, ya sudahlah, kalau memang ini nggak
wah biarpun itu cucunya sendiri. Ya nggak main hantam baku hantam Apa langsung lu kan. maksa-maksa gua? Iya, Enggak. iyalah. Prabu Siliwangi itu enggak. Prabu Siliwangi akhirnya lari ke hutan, terus sembunyi di dalam gua. Dari situ Prabu Siliwangi itu disamperin lagi, dikejar lagi sama cucunya sendiri. Sunan Gunung Jati dikejar kemanapun. Itu udah gitu ya. Nah, udah dikejar, ketemu, terus dipanggil nggak mau keluar dari gua. Akhirnya kata Sunan Gunung Jati, wahai kakek, yang pantas tinggal di hutan itu bukan sang raja, Tapi karena raja itu tinggalnya di kerajaan yang mewah dan dilayani oleh serintil dan prajurit-prajurit, kata Prabu Siliwangi. Terus bagaimana aku biar layak tinggal di hutan? Yang layak tinggal di hutan, kata Sunan Gunung Jati, hanyalah harimau dan hewan-hewan yang lainnya. hewan buas lah. Kan raja kan. Iya. Akhirnya Prabu Siliwangi berubah jadi harimau, dikejar, tetap masih dikejar. Akhirnya sudah dikejar, Prabu Siliwangi nyatu sama harimau-harimau yang sekitar. Nah, pasti dari situ Sunan Gunung Jati tuh bingung kan. Bingung mana kakeknya, mana harimau yang Mana harimau? Iya kan sosoknya sama harimau gitu. Terima kasih sudah menyaksikan ngopi kita ya. Iya, di Koborong. Di malam hari ini kita ngobrol perihal misteri ya. Jangan lupa yang kemarin. Nah, kemarin sampai ke ini. Oh itu udah benar-benar ngobrol. Karena Udah oke. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi